Firman Tuhan bagi kita di Minggu Seksagesima pada hari Minggu ini 60 hari sebelum hari kebangkitan, Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di dunia ini memiliki standar bahagianya sendiri. Dia memiliki cara untuk bisa berbahagia. Dia memiliki standar kebahagiaan yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Aku bisa bahagia pada hari ini, mungkin bisa saja orang lain tidak bisa bahagia. Atau mungkin orang lain tidak bahagia pada hari ini, padahal aku sudah sangat berbahagia pada hari ini. Khusus dalam ibadah minggu saat ini, ada banyak orang yang bersuka cita berbahagia mungkin karena merasa keluarganya sehat-sehat di luar sana. Tapi ada satu dua orang yang mungkin pada saat ini belum bisa berbahagia, menunjukkan kebahagiaan melalui mimik mukanya, karena dia merasa ada beban tekanan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Standar bahagia itu berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga jangan ada seorang pun yang bisa menghakimi satu dengan lainnya. Kenapa kau gak bahagia? Bukankah kita hari bersuka cita? Karena dia memiliki problem persoalan pribadi yang mungkin belum bisa diterimanya, sehingga dia belum bisa berbahagia pada saat kita berbahagia. Ada orang yang berbahagia, ada orang yang merasa bahagia, yang penting 3 kali sehari makan cukuplah udah. Mau aku gelandangan, mau aku tidak punya rumah, mau aku sakit penyakit ada dalam tubuhku, yang penting kalau 3 kali sehari aku dapat makan, aku berbahagia, udah cukup sama aku, itu kebahagiaan sama aku. Ada yang seperti itu. Alek kurang tuh halak meredu 5 mobilnya, meredu 10 istrina, kurang hartana, kok depositona, ada jambui. Berbahagia. Orang hanya 3 kali sehari makan saja udah berbahagia. Ada orang yang sudah banyak hartanya, banyak materinya, pergi keliling dunia, tapi masih belum menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena sekali lagi standar bahagia orang itu berbeda-beda. Tidak bisa sama dan tidak bisa dipaksakan untuk bisa sama. Ada orang yang bisa bahagia ketika lihat orang atau temannya menderita, malas diroh ya. Ketika orang nangis, ketika orang sedih, ketika orang merasa menderita, teraniaya, dia malah bahagia. Dia malah senang. Ada orang yang sekalipun dia hancur, terluka, asal kau bahagia, itu menjadi bahagia. Sekalipun pacarku sudah kau rebut, sekalipun istriku sudah kau ambil, asal bahagia, oh aku pun bahagia. Ada yang seperti itu. Ada yang memang hidupnya untuk kebahagiaan mamanya, ibunya. Dia sadar bahwa selama hidupnya mulai kecil dia dirawat, dia diajari, dia diberikan makan, dia ditolong oleh ibunya, dipelihara oleh ibunya, dan dia memiliki suatu komitmen, prinsip, aku akan membahagiakan ibu. Bagaimanapun aku harus bekerja banting tulang. Kalau memang ibuku bisa bahagia, that's my happiness in my life. Itu adalah kebahagiaan dalam hidupku sepanjang yang aku jalani saat ini. Secara umum kita mungkin bilang begitu juga. Aku pun begitu. Aku di penjara, aku makan compreng, aku bahkan tidak bisa makan, aku bahkan tidur sempit-sempitan. Aku berdoa, yang penting ibuku, mamaku, yang mengasihi aku, yang mencintai aku, bisa bahagia.
itu adalah kebahagiaan sementara. Tapi kenyataannya ada banyak kita yang sudah masuk penjara juga memberikan luka di hati ibu kita yang kita kasih. Dengan banyak cara, dengan banyak dalih. Kita merasa bahwa kita menginginkan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana kehidupan ibu kita di luar sana yang juga menderita. Harus mencari uang untuk kita hambur-hamburkan, untuk kita judikan, untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak si setan. Kita katakan kita mau bahagiakan mama kita, tapi justru kita membuat dia menderita. Tapi tahukah kita, saudara-saudara terkasih, bahagia yang seperti itu adalah bahagia yang sementara. Ketika kita membahagiakan orang, ketika kita bahagia secara perut, secara jasmani, secara materi, itu hanya sementara, hilang semuanya, selesai. Bahkan ketika orang yang kita sayangi, ibu kita, mau kita bahagiakan, tapi ketika dia sudah meninggal, sebelum dia bahagia atas usaha, atas pekerjaan, atas uang kita, maka kita akan kecewa, kita akan sedih. Kita belum sempat bahagiakan dia sudah pergi berlalu lalu kita. Sebelum kita bahagiakan dia dengan apa yang kita punya, dia sudah pergi tinggalkan kita. Kita kecewa, tidak pada keadaan kita bisa kecewa pada Tuhan. Kenapa Tuhan kau jadikan seperti ini? Aku sabar menderita tempat ini, tapi sebelum aku keluar, aku mendengar kabar bahwa ternyata ibu yang kukasihi sudah tiada, sudah meninggal. Sehingga dia mulai bahagianya menurun dan dia merasa menderita dan kecewa, kesal kepada keadaan, kepada Tuhan. Penjara bisa buat kita bahagia, karena di luar sana kita belum tentu bisa bahagia. Tidak bisa hidup seperti ini, tenang, teduh, dibandingkan di luar yang sungguh sangat amburadul. Penjara bisa buat kita bahagia, karena di luar sana kita belum tentu dapat pekerjaan. Kalaupun dapat pekerjaan harus bayar uang listrik dan segala macam. Tapi di sini kita bisa tenang. Coprek juga bisa buat kita bahagia, sekalipun gizinya mungkin tidak standar untuk kita boleh mendapat giji yang baik. CLB juga bisa buat kita bahagia kalau itu maunya kita. Hukuman itu bisa buat kita bahagia. Tapi jika harus hidup di penjara, terkurung, terpenjara terus-menerus sampai waktu yang lama, ingat, ada waktunya, ada masanya kita bosan pada kebahagiaan itu. Kita makan coprek mengatakan, aku jangan makan coprek kok, aku bahagia, aku berdoa pada Tuhan. Tapi ketika terus-menerus maka jiwa kita akan digerogoti, karena kita hanya melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang jasmani kita. Terlebih uang materi akan habis, akan sirna, akan selesai semuanya, dan akan membuat kita kecewa ketika bulan ini kita belum dapat kiriman karena tidak ada uang. Kita pusing, kita susah untuk mencari kemana-mana. Firman Tuhan saat ini menawarkan kebahagiaan yang dapat membuat kita sungguh-sungguh berbahagia, menawarkan kebahagiaan yang sejati, yang sungguh-sungguh menawarkan kita kebahagiaan. Yang pertama, ada 3 kebahagiaan yang aku catat di sini. Mungkin ada banyak kebahagiaan yang kita lihat, tapi aku mau kasih sama kita ada 3 hal yang poin yang perlu kita catat, dan itu menjadi bohal, itu menjadi pola, itu menjadi kehidupan bekal dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 2, hidup bahagia dengan mencari Tuhan, to seek God, mencari Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, bahkan ayat seterusnya, mencari Tuhan adalah tidak bercela, tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan, hidup murni, hidup suci, hidup bersih, tidak melakukan kejahatan, pelanggaran, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kebahagiaan mencari Tuhan. Persoalannya kita nggak ngerti, bagaimana aku bisa mencari Tuhan di tempat ini? Bagaimana aku bisa baca firman Tuhan di tempat ini? Bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan ketika aku berada dalam penjara ini? Persoalannya adalah bagaimana kita mau mencari Tuhan. Apakah mencari Tuhan sama seperti mencari uang? Tidak. Mencari uang adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti magnet, kalau fokus kita pada Tuhan,
tanpa kita sadari, tanpa kita carinya Tuhan, maka dia datang dengan sendirinya. Kebaikan, damai sejahtera, ketenangan, kedegaan itu sampai sama kita. Kalau kita membutuhkan uang, jangan uang yang cari, tapi sang pemberi uang itu yang mencari. Kalau kita mau sehat, jangan cari obat-obatan terlebih dahulu, itu penting. Tapi pertama cari Tuhan, sang pemberi kesehatan. Mau cari damai, cari Tuhan sebagai sumber damai dalam hidup kita. Niscaya hidup kita bahagia apabila kita mau cari Tuhan. Poin kedua adalah ayat 7. Hidup bahagia dengan hati yang mau jujur, to be honest. Hati yang jujur. Bagaimana hati yang jujur? Pepatah berkata jujur itu pahit tapi buahnya manis. Memang kalau kita berkata jujur belum tentu orang suka. Bahkan ketika kita mengatakan kejujuran itu menjadi hukuman kepada kita. Masa iya kita mau jujur ketika diwawancarai di videokan pihak lapas? Apakah benar lapas ini sungguh-sungguh sangat baik, semua prosedurnya baik, tanpa uang, tanpa ada embel-embel materi? Dan kita katakan mau jujur, sulit toh. Tapi firman Tuhan katakan hidup jujur. Hidup jujur tidak hanya jujur kepada orang lain, tapi hidup jujur kepada diri sendiri. Bahwa aku seperti ini, terlebih hidup jujur kepada Tuhan. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan percayakan diri bahwa Tuhan itu melihat kita. Tak satu perbuatan kebiasaan kita pun yang tersembunyi dari hadapannya. Maka jangan berpaling dari Tuhan. Katakan, Tuhan, pada hari ini aku telah bersalah. Tuhan, pada hari ini telah melakukan pelanggaran dan dosa. Aku mau buka hatiku, ampuni aku Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Karena itu baik. Hidup kita akan bahagia ketika kita mau serahkan seluruhnya kepada Tuhan dan nyatakan, Tuhan, aku adalah umatmu pribadi yang masih berdosa. Kebahagiaan yang ketiga, poin yang ketiga adalah di ayat 8. Hidup bahagia bersama Tuhan. To be with God. Hidup bahagia bersama Tuhan. Satu keyakinan kita yang menjadi kebahagiaan dalam jiwa kita, bahwa sekalipun orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, mencemooh kita, mengabaikan kita, satu yang pasti, God never leaves us. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Janganlah tinggalkan aku sama sekali, karena memang Tuhan tidak punya alasan untuk tinggalkan kita. Sekalipun kita dosa, sekalipun dosa kita sangat besar, sekalipun kita melakukan banyak pelanggaran, kejahatan dalam hidup kita, tapi Dia, Allah, masih memiliki kasih yang sangat jauh lebih besar, maha mulia dalam kehidupan kita. Bukan ingin dipermain-mainkan, tetapi kita percaya orang bisa tinggalkan kita, orang bisa abaikan kita, orang bisa lupakan kita, tapi kebahagiaan yang ada dalam jiwa kita adalah Tuhanku tidak pernah tinggalkan aku. Tuhanku tidak akan pernah meninggalkanku dalam keterpurukanku, tapi Tuhanku akan angkat aku, lift me up, mengangkat aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Itulah kebahagiaanku. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, mari terbuka untuk melihat bahwa kita memiliki standar bahagia dalam firman Tuhan. Kita memiliki standar bahagia tidak dengan hal-hal materi, tidak hal-hal yang kelihatan secara jasmani. Mari bahagia dalam pribadi Yesus Kristus. Mari berbahagia dalam hidup dengan jujur setiap hari. Bahagia karena kita percaya hidup kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahagia karena Yesus ada dalam hidupmu. Bahagia karena Yesus adalah jawaban atas segala persoalan dan pergumulanmu setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia karena firman-Mu menguatkan kami, menjadikan kami pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan, mau bersandar terus pada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kejahatan masih kami lakukan, dosa, pelanggaran masih terjadi dalam hidup kami lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah tidak tinggalkan kami. Roh Kudus-Mu pimpin kami untuk kami boleh terus menyadari apa yang kami lakukan belum berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kebahagiaan kami.
karena Engkau memilih kami untuk menjadi pribadi yang terus bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk warga baru Bapak Edi Indrawan. Engkau yang mengasihinya di tempat ini, bahkan keluarganya di luar sana. Engkau juga yang mempersatukan mereka dalam doa kasih dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk resolusi Iman Romi Guru Sinambela, apapun yang mau dia lakukan, Tuhan kasihani dalam setiap langkah hidupnya. Engkau menjadi pendahulu, Engkau yang memperlengkapi kehidupannya sehingga dia boleh menjadi saksi, membawa terang yang ada padanya dan memberikan rasa dimanapun dia tinggal nantinya. Engkau yang memberkati kehidupan keluarganya, bahkan imannya semakin Engkau teguhkan dalam Yesus Kristus. Persembahan yang sudah kami berikan kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita kanan kiri dengan lagu pujian Kalau Ku Cari Damai. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, diuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.